Tidak sedikit penggemar One Piece yang membuat teori atau spekulasi mengenai abad kekosongan. Dalam berbagai teori One Piece, abad kekosongan ini ada kaitannya dengan kemajuan peradaban dan arti nama D. Selain itu, ada beberapa hal lainnya yang dibahas dalam teori One Piece yang satu ini terkait abad kekosongan. Berikut ini 5 teori One Piece mengenai abad kekosongan yang sering dibahas penggemar. 1. Teknologi canggih di masa lalu. Bab 1066 memberi penggemar gambaran tentang apa yang terjadi di abad kekosongan. Dengan niat pemerintah dunia untuk melenyapkan Dr. Vegapunk, ini masih merupakan petunjuk terbesar. Pulau Egghead adalah tempat yang dipenuhi dengan teknologi futuristik, mulai dari lanskap, mesin, dan pakaiannya. Sementara itu di bab 1060, Im Sama menghancurkan kerajaan Lulusia ketika diungkapkan oleh Sabo pada Dragon. Mungkin ada beberapa informasi yang dapat mengungkap beberapa rahasia. Ini juga akan terkait dengan apa yang mungkin terjadi dalam insiden Lembah Dewa. Urgensi pemerintah dunia untuk menghancurkan apapun yang dapat memberikan wawasan tentang masa lalu masih sangat banyak. Ini dapat membuat banyak penggemar bertanya-tanya apakah Pulau Egghead adalah hal yang paling dekat dengan masa lalu. 2. Vegapunk pencipta buah iblis. Tersirat bahwa sang ilmuwan bekerja setidaknya dalam proses penciptaan buah iblis. Vegapunk sempat menyinggung buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke yang berasal dari bentuk dan kemampuan naga Kaido. Meskipun demikian, masih ada pertanyaan apakah Vegapunk adalah pencipta utama dari kekuatan ini. Dengan busur baru yang berlangsung, Vegapunk menjadi sekutu topi jerami dengan meminta bantuan Luffy. Tidak sedikit penggemar yang percaya bahwa buah iblis ada kaitannya dengan abad kekosongan. 3. Raksasa Joy Boy. Berbicara tentang buah iblis, Wano merupakan salah satu pengungkapan terbesar dari serial One Piece. Kebangkitan Gear 5 dan buah iblis Hito Hitonomi milik Luffy mengonfirmasi bahwa Kapten Topi Jerami itu memang Joy Boy. Penggemar mungkin ingat ketika Im Sama melihat poster buronan Luffy sambil melihat topi jerami besar yang identik dengan milik sang kapten. Mengingat transformasi Gear 5 Luffy dan kemampuannya untuk mengubah diri menjadi raksasa saat melawan Kaido membuka pintu bagi teori Joy Boy yang satu ini. 4. Penggulingan klan D. Jika ada faktor lain yang terkait dengan abad kekosongan, mungkin ini adalah klan D. Arti nama D hingga saat ini masih menjadi misteri terbesar dalam seri. Ini adalah rahasia terbesar yang disimpan Eiichiro Oda hingga akhir cerita. Oleh karena itu, penggemar terus berspekulasi dan membuat teori soal ini. Klan D diduga kuat memiliki pengetahuan dan peradaban yang maju kemudian menjadi musuh alami dari naga langit. Tampaknya anggota klan ini menjadi penguasa beberapa kerajaan bertahun-tahun yang lalu. Sejauh ini, hampir semua karakter One Piece yang memiliki nama D menentang pemerintah dunia. Marinir Monkey D. Garp, kakek Luffy yang dianggap sebagai pahlawan oleh dunia menentang kekuasaan dan tidak ingin langsung mengabdi di bawah mereka. Ayah Luffy, Monkey D. Dragon adalah salah satu orang yang dicari pemerintah dunia dengan tentara revolusionernya. 5. Harta karun One Piece. Banyak teori tentang One Piece yang mempertanyakan bagaimana wujud harta karun itu dan maknanya bagi dunia. Pemerintah dunia berusaha keras untuk menjaga ini dari jangkauan bajak laut. Mungkin harta karun ini akan mengungkap kebenaran dunia sebenarnya, termasuk abad kekosongan. Goldie Roger yang sempat melihat harta karun itu berpesan bahwa One Piece berisi semua yang ditawarkan dunia. Pernyataan terakhir Roger itu menyiratkan bahwa One Piece bukan hanya informasi yang berdasar pada masa lalu. Tetapi, harta karun itu menyimpan informasi yang berguna terkait bajak laut. Karena One Piece memasuki saga terakhirnya, masih banyak misteri yang harus diungkapkan pada akhirnya. Bisa jadi, salah satu spekulasi atau teori One Piece yang disebutkan di atas mendekati kebenaran seperti yang diharapkan penggemar.